Pemirsa, 717 orang meninggal dunia sementara 805 lainnya terluka dalam tragedi yang terjadi di Mina. 1 di antara korban tewas diantaranya diduga merupakan Nero bin Astrosani. Saya sudah terhubung dengan putri dari Pak Nero, yakni Indah Nur Aini yang berada di Probolinggo. Ibu Indah, selamat malam. Selamat malam. Ibu Indah, apa benar keluarga telah mendapatkan telepon dari Arab mengenai kematian Pak Nero? Kami mendapat kabar dari teman satu kamar, teman satu kloter beliau. Ya sempat simpang siur juga, tapi kami belum dapat berita resmi dari pemerintah ataupun dari pihak Arab Saudi. Pukul berapa kemudian keluarga tadi ditelepon dari Arab, Mbak Indah? Kira-kira tadi jam 2 waktu di sini. Oke, bagaimana kemudian kabar yang disampaikan dari Arab kepada keluarga? Begini, nomor ibu saya kan di sini. Jadi ada yang nelpon ke ibu saya bahwa Ibu Mur, nama ibu saya Ibu Mur Tinisi. Beliau bilang kalau Ibu Mur, Bapak Nero sudah jadi jenazah, ibu di mana? Dan saudara saya bilang kalau nomor itu tidak dibawa, jadi ada di sini. Itu, sedangkan setelah itu kami mencoba mencari informasi, tidak ada kejelasan. Jadi cuma clear, katanya bapak hanya pingsan dan sore tadi bilangnya sudah sadar, tapi kabar terakhir kami sudah dikonfirmasi oleh teman satu kamar beliau dan dikirimi foto terakhir beliau, ya seperti itu. Jadi beliau sempat pingsan dan dirawat di rumah sakit, begitu Mbak Indah? Detailnya saya kurang tahu, tapi tadi saya sempat telepon ibu sekitar beberapa jam kemudian ibu baru bisa ditelepon. Ibu hanya bilang waktu itu kalau bapak dibawa ambulan begitu saja. Sedangkan ibu beliau tidak bisa jalan, soalnya juga keinjak-injak jemaah yang lainnya juga itu. Jadi Bapak dan Ibu Mbak Indah saat ini memang tengah menunaikan ibadah haji. Tetapi Ibu Mbak Indah ketika tengah melakukan lempar jumroh tidak bersama dengan Bapak, begitu Mbak? Bersama-sama. Beliau jatuh di pangkuan ibu dan ibu juga kena terinjak-injak oleh jemaah haji yang lainnya, begitu. Ibu saat ini dirawat di mana Mbak Indah? Sebenarnya saya tidak tahu, yang jelas sekarang sudah dirawat di rumah sakit, sudah mendapatkan perawatan. Konfirmasi dari rekan-rekan satu kloter, apa luka yang kemudian diderita oleh Ibu Mbak Indah? Kami tidak dapat berita seperti itu. Gitu. Mohon informasi Mbak Indah, apa benar keluarga Mbak Indah berangkat ke Tanah Suci dengan salah satu travel bernama Safari? Safara, benar? Benar. Ketika mendapatkan telepon dari rekan satu kloter, apakah foto yang dikirimkan bapak dari Mbak Indah ini tidak mengenakan gelang, begitu? Saya tidak dapat informasi sedetail itu ya Mbak. Tetapi Mbak Indah memang mengenali benar bahwa foto yang dikirimkan itu adalah foto dari ayahanda? Iya, pasti. Saat ini apa kemudian Mbak yang dilakukan keluarga di kediaman atau di rumah duka? Kami sudah mengadakan pengajian, tapi memang kami setiap malam mengadakan pengajian. Tapi kali ini rekan-rekan keluarga dan lain sebagainya semua sudah ke sini, rekan-rekan wartawan, kepolisian, kecamatan dan juga DPR sudah mampir. Tapi saya juga belum bisa konfirmasi dan mereka juga belum bisa mengkonfirmasi seperti itu. Apakah kemudian pemerintah setempat ataupun pihak-pihak yang datang ke rumah duka saat ini membantu keluarga untuk coba menghubungi, mengkonfirmasi nomor yang ada di Arab untuk mengetahui lebih jauh kepastian mengenai kondisi ayahanda dari Mbak Indah? Iya, semua pihak sudah berusaha dengan baik. Mungkin saya harus menunggu waktu lagi dari
agar dapat pasien yang benar-benar dari Arab gitu. Terakhir Mbak Indah sempat berkomunikasi dengan ibu pukul berapa, Mbak? Habis sholat Idul Adha tadi sekitar jam 7:30 atau 8. Tadi ibu telepon, beliau bilang doakan ibu ya nak, ibu dan bapak memang kecapean. Semalaman kami tidak tidur, semalaman mereka tidak tidur dan kami bersiap-siap melontarkan jumroh dan salam ke nenek di sini, minta maaf lahir batin begitu saja sebenarnya. Tapi saya belum sempat berbicara dengan bapak, ibu saja. Jadi 7:30 itu kontak terakhir Mbak Indah dengan ibunda, meskipun tidak sempat menghubungi bapak ya Mbak. Iya. Dan kemudian Mbak Indah mendapatkan telepon siang tadi waktu Indonesia. Atau Iya. kalau di Mekah pukul berapa rekan satu kloter itu menyampaikan Mbak? Saya kurang tahu, tapi yang saya tahu kira-kira jarak waktunya kan 4 jam, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Saya juga tidak seberapa paham. Yang jelas kemungkinan nomor asing yang menelpon ke nomor ibu saya itu salah satu jamaah haji yang kemungkinan dia melihat bapak ditandu atau seperti apa, saya juga tidak paham. Tapi yang jelas foto itu sudah terkonfirmasi oleh Mbak Indah bahwa itu adalah foto dari Pak Nero ya Mbak Indah? Iya, tapi saya sampai saat ini saya masih berharap bahwa foto itu adalah foto bapak tidur. Soalnya masih bapak kalau tidur ya seperti itu gitu loh Mbak. Oke. Seperti itu. Jadi ya, foto ketika tengah beristirahat ya Mbak, belum dikonfirmasi lebih jauh bahwa itu tapi adalah tidak ada tandu di situ. Iya. Tidak ada tandu ya Mbak. Foto itu tandu. Berarti masih berada di rumah sakit ataukah masih berada di lokasi kejadian? Sepertinya berada di lokasi, sepertinya. Soalnya saya tidak melihat alat-alat medis seperti itu. Jadi semacam, saya cuma melihat tandu itu aja. Jadi tidak ada tandu, tidak ada alat-alat medis. Ada tandu. Ada tandu. Dan Bapak tengah tergeletak di tandu itu, apakah berada berjejer dengan korban-korban lainnya atau seperti apa foto yang dikirimkan kepada Mbak Indah? Sendirian. Sendirian. Iya. Dan tidak ada yang lainnya ya? Tidak ada. Keterangan dari foto yang dikirimkan, Bapak berada di maktab Irak ataukah ada di rumah sakit Mbak Indah kalau dari foto yang dikirimkan? Saya tidak berani kira-kira, tapi kalau dilihat dari foto sepertinya nggak jauh dari tempat kejadian. Soalnya di situ banyak banyak kaki-kaki yang mengiringi beliau, entah itu tanah atau lantai. Saya tidak lupa. Selain ada foto kaki-kaki dan juga tandu, apalagi kemudian yang nampak dari foto yang dikirimkan kepada Mbak Indah? Tidak ada, itu saja. Itu saja ya Mbak? Iya. Dan foto ibu juga belum dikirimkan ya mengenai kondisi terakhir, mengenai kondisi ibunda? Iya, belum. Selama terakhir Mbak berkomunikasi, apakah ada keluhan kesehatan selain capek dari ayahanda dan ibunda Mbak Indah? Sebenarnya tidak ada, cuma capek dikit saja. Adakah catatan masalah kesehatan yang diderita Bapak? Bapak sebelum berangkat itu periksa kesehatan, terkena gula darah, diabetes. Oke, terkena gula darah. Tetapi ketika berada di Arab, kondisi sebelum berangkat beliau sudah sehat waktu itu. Gula darahnya sudah turun dan sehat walafiat. Sudah sehat walafiat. Terakhir upaya konfirmasi kepada instansi pemerintahan Indonesia yang saat ini tengah menangani jamaah di Arab pukul berapa Mbak Indah untuk mengetahui konfirmasi lebih lanjut mengenai kondisi ayahanda? Saya dapat nomor dari teman petugas kesehatan untuk menghubungi call center yang tragedi Mina, dan saya sudah mencoba menghubungi, tapi rasanya sedang sibuk dan akhirnya saya memutuskan untuk SMS.
Itu saja sih sebenarnya. Jadi sampai saat ini masih belum ada balasan dan call center yang dihubungi masih belum bisa. Belum bisa diangkat ataukah tidak terangkat ataukah sulit dihubungi, Mbak? Sibuk begitu. Sibuk. Iya. Oke. Adakah kemudian nomor lain yang sudah coba dihubungi oleh keluarga, Mbak? Yang jelas nomor teman sekamar bapak dan ibu. Oke. Kapan terakhir kemudian nomor itu dihubungi, Mbak? Maghrib. Iya. Maghrib. Dan itu disampaikan kondisi ibu dan ayah ya, Mbak, yang terakhir? Iya, sebenarnya yang lebih tahu detailnya bukan saya, soalnya saudara-saudara yang lainnya lebih tahu. Mereka juga tidak sampai hati untuk menceritakan secara detail seperti itu sih. Jadi saya cuma dapat gambaran besarnya, saya dikirimi foto, udah itu aja. Oke. Cerita mengenai dari keluarga yang kemudian menerima, boleh Mbak Indah sharing siapa kemudian yang menelpon terakhir kali untuk mengkonfirmasi hal itu, Mbak Indah? Bapak Ali. Bapak Ali. Iya, Bapak Ali. Bapak Ali, apa kemudian yang disampaikan Pak Ali dari hasil komunikasi terakhirnya kepada Mbak Indah? Ya, Ibu berada di rumah sakit. Ibu langsung menghubungi Pak Ali. Jadi Ibu bilang kalau seandainya Bapak sudah tidak ada dan Ibu sedang dirawat di rumah sakit. Itu aja sebenarnya. Oke, tetapi tidak dijelaskan luka apa kemudian yang diderita Ibunda akibat terinjak-injak tadi ya, Mbak? Iya. Sempat tidak, Mbak, disampaikan oleh rekan satu kloter yang kemudian bersama-sama dengan orang tua Mbak Indah, bagaimana kemudian kejadian itu bisa terjadi? Yang saya dengar dan saya juga belum tahu juga pastinya, katanya mereka terpisah dari rombongan. Oke. Jadi berapa orang kemudian informasi ketika mereka terpisah dari rombongan, Mbak? Saya tidak tahu. Masih belum ada keterangan lebih lanjut ya, Mbak? Iya. Tetapi ketika pagi itu mereka memang bersama-sama dengan melakukan ibadah lempar jumroh ini, tapi kemudian terpisah ya, Mbak? Kemungkinan seperti itu. Kan Ibu cuma bilang kami mau siap-siap berangkat lempar jumroh begitu. Jadi sepertinya kalau dari kata-kata itu belum berangkat, mau berangkat. Oke, masih berada di maktab begitu ya, kira-kira ya? Kira-kira seperti itu. Baik, ada tidak Mbak upaya dari orang-orang yang sudah datang, baik dari DPRD, dari pemerintah kabupaten, ataupun dari pemerintah instansi-instansi terkait dalam kejadian ini yang kemudian sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu keluarga mendapatkan konfirmasi sejelas-jelasnya agar keluarga ini paling tidak bisa tenang mengetahui kondisi ayahanda dan ibunda dari Mbak Indah Nuraini? Tadi Bapak DPRD juga bilang kalau seandainya beliau akan mengurusi sampai tuntas. Dan saya juga dapat kabar kalau seandainya Bapak Saifullah Yusuf besok akan kemari. Saya juga kurang tahu seperti apa gitu. Terakhir Mbak Indah, apa harapan kemudian dari keluarga, karena ini didengar oleh semua pihak yang mungkin berkaitan langsung dengan kepastian mengenai kondisi keluarga Mbak Indah? Iya. Harapan kami adalah kepastian. Itu yang kedua sebenarnya. Yang pertama itu adalah kabar itu salah sebenarnya sih. Baik. Yang pertama kabar itu salah, dan yang kedua kepastian bapak kami sehat-sehat saja atau apapun keadaannya. Kami sudah mulai menatah hati, mulai mengikhlaskan, dan semoga ibu di sana diberi kekuatan dan kesehatan. Baik, Indah Anggraini, terima kasih. Indah Nuraini, terima kasih. Ananda dari Nero bin Asrosani yang kabarnya menjadi salah satu korban dalam tragedi Mina. Terima kasih, kami sama-sama berharap yang terbaik bagi